Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Nama saya Anhar Nasution, dilahirkan di sebuah pulau kecil paling barat Indonesia. Orang tua saya petani, datang ke Jakarta tahun 82. Saya awali dari berdagang di kaki lima sambil kuliah, 10 tahun baru tamat sampai S2, terakhir jadi anggota DPR RI tahun 2004-2009 dari sebuah partai kecil, Partai Bintang Reformasi. Baik, saudara-saudara sekalian, anggota yang terhormat, kita memperkenalkan dirinya anggota yang terhormat. Sebelum kita awali segala sesuatu, pekerjaan apapun, mari kita sama-sama membiasakan diri sebagai kader partai berkarya, sebagai sebuah partai yang membawa nama besar almarhum Ayahanda Haji Muhammad Soeharto. Alangkah naifnya kita kalau saja di setiap langkah kita tidak mengikut sertakan beliau. Bagi yang beragama Islam, saya meminta setiap kali kita melakukan kegiatan, kita mengirimkan doa kepada beliau, mengirimkan Al-Fatihah. Dan juga bagi yang di luar Muslim, seyogianya itu juga kita lakukan dengan cara-cara kita. Bagaimana kita harus mengkultuskan almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto, seorang jenderal besar yang cukup berjasa besar di bangsa ini. Kalau bagi saya, beliau adalah wali ke-10. Tidak usah kita uraikan panjang lebarnya, nanti kita akan berdialog saja. Untuk itu, marilah sama-sama kita mengirimkan Al-Fatihah kepada Ayahanda Haji Muhammad Soeharto. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi. Suma ila ruh Ayahanda Haji Muhammad Soeharto. Suma ila ruh ayah ibunda Hajah Tin Soeharto. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Saya berdiri aja nih. Saya biasa jadi tukang obat, jadi senangnya berdiri. Jadi bapak-bapak, ibu ada satu ya. Ibu anggota yang terhormat, kami sangat bangga sekali pada hari ini kita bisa bertatap muka. Mungkin ini juga yang dirindukan para ketua-ketua DPW se-Indonesia. Mereka merasa bangga, mereka merasa haru bisa menghadirkan jerih payah mereka selama ini yang mungkin mereka tidak pernah mengharap pamrih dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin juga ada yang belum kenal, mungkin juga ada yang tidak mau kenal, tetapi mereka selalu ikhlas berjuang untuk itu. Di sini ada beberapa ketua DPW yang kita kenal. Kadangkala beliau pun mengalami benturan untuk menghadap ketua umum kita. Datang ke Jakarta, nggak ketemu, kemudian pulang lagi. Namun alhamdulillah, abang-abang sekalian, pertemuan hari ini keluarga Cendana sudah memberikan sebuah gambaran yang besar, sebuah perjalanan yang panjang yang kita tunggu-tunggu. Lahir dari nampaknya dari putri almarhum Ayahanda Haji Muhammad Soeharto yang siap untuk memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan mungkin hartanya untuk perjuangan bangsa ini melalui Partai Berkarya. Untuk itulah banyak hal yang ingin kita diskusikan di sini. Seyogianya kemarin kita berharap anggota-anggota dari AMPB sebagai generasi muda Partai Berkarya itu akan hadir, melihat, menatap, dan berdiskusi dengan wakil-wakil mereka di daerah yang nanti akan tampil. Saya yakin betul, bukan kami yang akan memberikan materi kepada bapak-bapak dan ibu, tapi kami ingin belajar dari bapak, kami ingin mengetahui dari bapak, kami ingin melihat seberapa jauh bapak menjalankan amanah partai ini. Ini nggak main-main, Pak. Nama Soeharto lah yang membuat kita bisa kumpul di sini. Nama Soeharto lah yang menghantarkan Bapak ikut duduk di kantor DPRD di masing-masing wilayah.
bukan karena jerih payah Bapak sendiri. Kalaupun itu ada, tanpa ada nama besar Bapak Haji Muhammad Soeharto, saya pikir banyak sekali orang yang punya uang lebih, banyak sekali anak pejabat yang punya kesempatan lebih, banyak sekali orator-orator di daerah-daerah itu, organisator-organisatoris yang punya kesempatan lebih, tetapi sayang mereka bukan pada posisi dan tempat yang pas, nggak masuk tuh. Di Jakarta saja ada namanya Agung Laksono, mantan ketua DPR RI, teman saya waktu itu, kami sama-sama di DPR, habis uangnya 15 miliar, nggak lolos DPR RI. Ada namanya Marzuki Ali, mantan ketua DPR RI dari Demokrat, habis 21 miliar, nggak masuk tuh. Nah, saya yakin bapak-bapak nggak sampai 500 juta masuk ke DPRD, betul nggak Pak? Ada yang lebih dari 500 juta? Ada? Ada berapa orang yang lebih? Coba tunjuk tangan. Jujur? Jujur? Nah, nggak banyak. Alhamdulillah, nggak banyak Pak. Tapi saya mau tanya, yang lebih ini tadi, pernah nggak dalam hidup Bapak atau sekali saja memanjatkan doa di setiap habis sholat Bapak kepada almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto? Belum pernah, jujur. Belum pernah. Apa yang mau kita andalkan ke depan Partai Berkarya ini mau besar? Sementara marwah, sementara ruh besar di atas sana yang disandang oleh nama Hutomo Mandala Putra Soeharto, saya katakan di depan Mas Tommy, nama Tommy Soeharto tidak akan ada arti-artinya kalau hanya ada nama Tommy saja tanpa Soehartonya. Dan kita di setiap gambar kita, di setiap foto kita ada foto siapa? Tommy, Pak Harto, hebat kan? Tapi kita nggak pernah tuh ngirimkan Al-Fatihah, mendoakan beliau di sana. Merenung kita. Yang Kristiani, yang Buddha, pernah nggak di gereja kita mendoakan beliau? Naif nggak itu? Saya adalah salah satu aktivis demonstran, koordinator demonstran yang menghadap beliau tahun 99 pada saat besok sidang umum yang direncanakan chaos. Jelas saya katakan, saya bersumpah demi Allah, malam itu Pak Harto tidak ingin chaos. Kalau ingin chaos, banyak yang mati. Panglima TNI waktu itu, silakan kalian sampaikan ke sana, jadi presiden. Pak Harto tidak mau. Sayalah yang dimintakan untuk menggagalkan chaos itu. Saya tahu betul, dan banyak hal yang 1,5 jam kami dialog. Ada Bambang Triatmojo, ada Yoris di situ, ada tokoh-tokoh sahabat-sahabat saya dari KNPI, dari FKPPI. Saya kebetulan juru bicaranya, jadi saya tahu marwah beliau, bagaimana hatinya. Tidak boleh chaos dan tidak mau chaos, itu perintah. Jadi kalau orang bilang begini Bogono, begini ini istilah Pak Harto itu bohong besar. Maka itulah saya sejak setahun setelah itu banyak menulis tentang Pak Harto. Kita punya portal namanya Soehartonesia, yang sering komentar tuh nih saudara saya dari tim-tim dari NTT, Bung Tony, tulisan-tulisan saya. Alhamdulillah. Nah, sejak itu pula hampir setiap malam saya mengirimkan Al-Fatihah kepada beliau. Saya nggak kenal Tommy, terlalu jauh tangan saya kepada Tommy, tapi akhirnya kita berteman dekat. Mungkin karena urusan itu masalahnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, panjang lebar nanti kita bicara. Kami tidak mau memberikan bimbingan teknis kepada Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak Ibu lebih tahu teknisnya. Tapi hanya kami ingin menyampaikan saja. Berapa kali reses sampai hari ini? Anggota DPRD tingkat 1, tingkat 2, 3 kali reses, setahun 3 kali reses. Kita nggak usah bicara besar uang resesnya. Pernah nggak kita terfikir uang reses yang kita dapat itu bukan uang gaji loh Pak. DPR itu bukan karyawan, DPR itu pengabdian. Kita bukan karyawan, Bapak hati-hati ya, anggota DPR bukan karyawan, anggota DPR itu pengabdian.
yang oleh rakyat diamanahkan kepada Bapak untuk melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan? Pengawasan. Apa yang dilakukan? Perencanaan. Apa yang dilakukan? Apalagi satu? Budgeting. Amanah loh Pak. Amanah Pak. Dan Bapak membawa amanah Partai Berkarya. Nama besar Soeharto ada di atasnya. Pernah nggak? Satu kali saja uang reses itu bapak-bapak kumpulkan anak yatim, ingatkan, kirimkan, ini hadiah untuk ayahanda Haji Muhammad Soeharto. Ada nggak? Alhamdulillah, mudah-mudahan jujur, mudah-mudahan jujur. Nah, ayo kita lakukan itu. Nggak banyak, ya 3, 4, 5, 6, 7 orang, 10 orang, 40 orang kali 100.000 baru berapa? Uang resesnya berapa? Saya nggak usah tanya, nggak penting itu. Tapi nawa itu kita untuk itu. Kalau itu nggak ada, saya takut besok kita nggak kumpul lagi di sini. Tapi kalau itu kalian lakukan, bapak-bapak lakukan, saya lakukan besok 100 kali lipat, kita akan kumpul di sini. Amin dong. Nggak ada yang nggak amin lah kadang-kadang. Jadi susah juga kita harus amin. Kan gitu. Karena doa anak yatim, doa Pak Harto almarhum kepada Allah yang dia sudah dekat. Saya katakan tadi Pak Harto itu wali. Kenapa wali? Pada saat beliau wafat, nggak ada satu TV pun yang menyiarkan sebelumnya. Hei Pak Harto udah wafat, ayo nonton, nggak ada. Tapi kalian lihat nggak? Kita lihat nggak bersama-sama sepanjang jalan berpuluh kilo itu keluar semua masyarakat jutaan. Melihat yang nangis mendoakan, yang nangis mendoakan. Kita kalau ziarah ke makam Pak Harto, saya bayangkan tuh, ya Allah sepanjang jalan orang keluar, nggak ada WA waktu itu, nggak ada sosial media waktu itu, tapi luar biasa. Pernah nggak kita terfikirkan sejauh itu? Siapa yang menggerakkan kalau bukan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa? Itu loh kita punya, itu loh aset kita. Itu aset kita Pak, itu yang kita pelihara. Nah makanya naiflah kalau kita memelihara itu tidak kontak batin kepada beliau. Setiap malam habis sholat subuh kirimkan Al-Fatihah, doakan. Dan mungkin juga kita nggak pernah tuh mendoakan ketua umum kita, ya Allah berikanlah hidayah kepada ketua umum kami, ya Allah bukakan mata hatinya ya Allah agar mau dan ikhlas memberikan sebagian hartanya untuk perjuangan bangsa ini melalui Partai Berkarya. Ada nggak? Aduh, nggak ada yang jawab. Tapi proposal kita masukin terus sama mereka. Aduh, aneh kan? Ayo aneh. Kita nggak pernah mendoakan. Besok nih Mbak Titi doakan agar dimudahkan segala urusannya, diberikan kemudahan kepadanya, dibukakan pintu hatinya, agar diberikan rezeki yang banyak, untuk dia ikhlas memberikan sebagian hartanya untuk bangsa ini dalam rangka membangun Partai Berkarya. Kan begitu. Ya, terima kasih Ibu Titi Hediati Soeharto sudah hadir bersama kita. Izin Bu, kami lanjutkan. Waalaikumsalam. Luar biasa. Itu yang hayo kita merenung. Sebelum saya ingin nanti kalian yang bicara di sini, bukan saya. Saya hanya menggugah saja, mengingatkan saja, nggak lebih dari itu. Kalian mungkin lebih tahu, bapak-bapak lebih dulu, mungkin ada yang lebih senior dari saya. Ada umur yang sudah 60 nggak anggota DPRD kita? Alhamdulillah. 60 berapa Bu? Berarti saya panggil kakak ya. Yang lainnya mungkin kita seumur ya. 66 tahun. Luar biasa. Ini kita tinggal sisa pengabdian Pak. Saya katakan sama teman-teman saya, insya Allah kalau saya dipercaya untuk membangun sama-sama, saya tidak ingin lagi mencalonkan diri jadi anggota DPR RI. Saya ingin membangun partai ini saja untuk kita sama-sama ke depan. Saya lebih bagus banyak interaksi kepada bapak-bapak, memprovokasi bapak-bapak untuk ayo kita bangun sama-sama partai ini. Tidak berebut jabatan. Saya sudah cukup 1 periode saja. Alhamdulillah seorang aktivis seperti saya, anak jalanan, bisa jadi anggota DPR RI 1 periode aja udah cukup. Karena cita-cita seorang aktivis itu DPR RI. Kalau menteri itu bonus itu.
DPR RI sudah cukup di situ. Nah, jadi kembali lagi, mari kita renungkan, mari kita coba. Saya pernah bercerita, saya dulu wakil sekjen Partai Gerindra. Saya dimintakan memberi materi semacam ini, ada kurang lebih 100 orang. Setelah saya cerita panjang lebar, saya katakan Partai Gerindra, semboyannya apa? Gerindra menang, Prabowo presiden. Gerindra menang, Prabowo presiden. Saya tanya, saudara-saudaraku sekalian yang hadir di sini, kader Partai Gerindra yang dimuliakan Allah, jika Anda menginginkan Prabowo jadi presiden, pernah nggak setiap malam minimal 1 kali saja saudara berdoa di tengah malam, ya Allah beri kesempatan kepada Prabowo untuk jadi presiden? Kalau ada, saya bayar Anda 2 juta hari ini juga. Satu pun tidak ada yang tunjuk tangan. Naif nggak? Mulai saya maki-maki, kutuk kupret kalian semua, saya bilang gitu aja. Apa yang kalian bangga-banggakan? Yel Prabowo presiden, yel Prabowo presiden, mendoakan pun tidak. Nah, ini sama seperti tadi. Kita yang taunya minta proposal aja, baju kaos topi, baju kaos topi. Nggak pernah tuh. Saya yakin Mas Tommy itu nggak terbuka mata hatinya karena kita menutup mata hatinya untuk tidak bersama-sama kita. Maaf aja, silakan sampaikan nama beliau. Saya katakan, nggak pernah kita mendoakan, ya Allah mudahkanlah segala urusan ketua kita, berikan hidayahnya padanya, ya Allah bukakan mata hatinya agar mau mengikhlaskan sebagian saja hartanya untuk bangsa ini melalui Partai Berkarya. Kalau itu 40 orang saja berdoa setiap malam, proposal Pak Tony cepat disetujui itu. Yakin saya. Ayo kita lakukan, ayo kita kedepankan. Jadi jangan salahkan kalau marwah ruhnya Ayahanda Haji Muhammad Soeharto belum sampai ke kita, ketika kita tidak membuat kontak batin kepada beliau. Orang-orang suci semacam itu tidak mati, hanya berpindah tempat saja. Itu keyakinan saya. Bagaimana Bung Tony? Setuju ya? Itu keyakinan saya. Mereka masih melihat orang-orang suci. Bagi guru-guru saya, beliau itu wali ke-10. Itu yang saya katakan tadi. Nah, ini perlu saudara tanamkan, perlu camkan dalam diri kita. Kita dapat bonus, kita dapat gaji, kita dapat kesempatan bukan hanya karena semata-mata gue loh, gue mantan pejabat daerah itu, gue orang kaya di situ, gue orang dikenal. Kalau nggak restu Allah, kalau nggak ridho Allah, emang nggak jadi. Banyak yang lebih dari kita, bukan kita saja yang hebat. Oke, saya koma dulu di situ. Saya ingin tahu, bapak-bapak, ya, sebentar, kebetulan Ibu Unda kita mau ada acara. Saya ingin mengajak kita semua mendengarkan apa pesan dan sambutan dari beliau. Sementara kita break dulu.